jam pelajaran. 3. Tidak boleh keluar saat jam pelajaran lebih dari 5 menit. Ya, tepuk tangan hapus. Baiklah, selanjutnya yaitu impian kelas. Silakan, Unadi. Impian dari kelas saya yaitu memiliki kekompakan yang besar, menjadi kelas yang terbaik di antara kelas lainnya, menjadi kelas yang paling berprestasi, menjadi kelas yang paling gercep saat ada kompetisi, dan menjadi kelas yang paling banyak disukai oleh semua guru. Baik, terima kasih. Susunan acara implementasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 13 Oku oleh Wisma Pranawujaya SPDI MPDJR calon guru pemula angkatan ke-7. Yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah, yang kedua penyampaian tujuan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi, yang kelima penarikan kesimpulan, yang keenam penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita melafazkan laporan spesimen. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Oku yang akan disampaikan oleh Ibu Falilah Fauza SPD MMPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Oku, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, terkhusus untuk yang hari ini akan melakukan seminasi CGP kita, Bapak Ismatul Pranawujaya. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Ini adalah wujud dukungan kita, wujud apresiasi kita. Mudah-mudahan nanti semangat dari Pak Ismatul bisa ditularkan ke rekan-rekan yang lain, Pak ya, dimotivasi, dibantu supaya rekan-rekan yang lain untuk angkatan-angkatan berikutnya ada yang menyusul. Amin ya. Tidak ada yang bersemangat. Sementara program ini sangat bagus. Disinilah Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Jadi nanti baik dari maupun luring, Bapak Ibu akan banyak mendapatkan informasi-informasi baru yang berkenaan dengan program-program pemerintah. Jadi saya minta tolong, mudah-mudahan di angkatan berikutnya kita bisa rame-rame mencoba berdasarkan pengalaman yang sudah Pak Ismatul lalui. Saya berharap bisa rame-rame juga nanti lulus. Terima kasih dan ucapan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu penyampaian tujuan serta materi dari Bapak Ismatul Pranawujaya SPDI MPDJR. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13, Ibu Hajah Falilah Fauza SPD MPD, dan Wakil Kurikulum Bapak Dr. Andes Rosi Nurpandi SPD FM, dan yang kami hormati, yang kami banggakan, dan saya berterima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan saya secara pribadi intinya pada pagi hari ini. Dan tak kurang terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sebelumnya sempat saya aturkan ya. Adapun kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi tujuan inti kegiatan saya pada lini masa tindakan yang akan saya lakukan sebelumnya di situ. Kegiatan saya berakhir pada bulan Desember, di akhir Desember kemarin. Kalau tidak salah, kita mau libur, kegiatan saya libur juga di kegiatan CGP ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya perlu diketahui bahwa kegiatan saya sebenarnya begitu padat, tapi karena enjoy tidak ada masalah, karena memang sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan di sertifikasi
secara daring juga, jadi tidak begitu berat. Namun sedikit berat ketika kita dihadapkan dengan materi yang tadinya melebar kemudian diperkecil. CGP sebelumnya itu sekitar 9 bulan lamanya, 9 sampai 10 bulan. Saya kira itu kurang cukup 9 bulan. Sebab angkatan yang ke-5 itu baru selesai juga. Yang di OBU kan 5, loncat sampai 7 baru di OBU yang untuk pembukaan CGP. Jadi kami dipadatkan, dijadikan 6 bulan. Itu meleset juga, Bu. Meleset juga dijadikan 6 bulan, jadi jatuhnya 4 bulan juga sampai hari ini. Itu. Jadi materinya begitu banyak, mulai dari materi awal. Kalau saya sering share kadang itu tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu awal sekali. Materi dasarnya, jadi pendidikan istilahnya kalau di pendidikan perpolitikan itu ideologi dasarnya yang ditanamkan oleh pemateri-pemateri yang handal secara nasional itu tentang filosofis pendidikan yang memang harus kita laksanakan, harus kita pahami dan kita masuk ke dalam sanubari pendidikan kita begitu. Jadi tentang masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tentang profil guru penggerak dan profil pelajar juga yang dipahami. Kemudian baru masuk ke tahap manajerial tentang kepemimpinan dan sebagainya. Nah pada saat ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan terakhir saya pada gelombang pertama ini. Ada 2 gelombang, jadi pecah dari Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Jadi sudah habis modulnya memang betul 1.4, tapi Bu jauh. Modul 1.1 itu saja bercabang sampai 1.1, titik A, titik 1 gitu. Titik 1, titik A, titik 2. Jadi setiap modul banyak. Jadi setiap modul memiliki nilai tersendiri untuk apakah kita melaksanakan jawaban daripada pertanyaan atau dijurnalkan dan sebagainya. Memang kita butuh persiapan yang matang dan kemampuan untuk menggunakan teknologi yang terbaru. Istilahnya kalau dalam filosofis Ki Hajar Dewantara ada kontrak zamannya terhadap kita sendiri. Nah begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentang tujuan pelaksanaan ini, maksud dan tujuannya yaitu bagaimana saya dapat mengimbaskan apa yang saya pelajari sebelumnya, namun ada beberapa materi yang dapat saya ambil. Jadi setiap CGP bisa mengambil materi dan materi itu dapat diimbaskan dalam pelaksanaan aksi nyata begitu. Jadi konsepnya kalau dalam pelaksanaannya baca, diskusi, dan aksi begitu. Jadi setelah membaca, berdiskusi sama teman-teman dan diaksikan. Nah, inilah prosesnya aksi nyata dan salah satu pelaksanaan akhir daripada kegiatan saya. Setelah melaksanakan kepada siswa, setelah berdiskusi sama teman-teman, berkolaborasi, dan kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa inilah kegiatan yang akan saya laksanakan dan dapat saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi tentunya saya jelaskan lagi bahwa tujuan saya adalah melaksanakan apa yang saya terima, apa yang saya pelajari, kemudian dapat mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru dan efeknya nanti kepada siswa-siswa kita dan terbesar adalah kepada sekolah kita Bu, SMA Negeri 13 Oku. Begitu. 1, 2, 3 panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, 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 pendek. Oke, depan. Depan. Musiknya mana? Depan, belakang, depan, belakang. Oke, itu saja yang dimaksud. Nah, jadi itu supaya tidak panas itu lampu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, inilah materi saya yaitu disiplin positif. Tentunya kita ingin mengetahui disiplin itu apa. Nanti ada materi yang memang berkaitan tentang disiplin, tentang apa yang dapat kita terapkan di SMA Negeri 13 Oku. Ini latar belakang saya. Jadi saya menginginkan sekolah impian yang memang ekosistem kita, yaitu ekologi daripada kita semua ini, memiliki keramahan terhadap sesama kita, sesama anak, sesama siswa kita, memiliki budaya yang mana relevan dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatakan bahwa siswa kita memiliki keimanan, ketakwaan, kemudian berdaya pikir global. Jadi rentetan daripada Undang-Undang Sidiknas yang memang dipresentasikan dengan pelajaran
merdeka belajar pada saat ini. Jadi siswa kita memiliki budaya yang memang budaya global, kemudian memiliki kecerdasan dan berbudaya kritis, dan memiliki keyakinan terhadap kepancasilaan itu sendiri. Nah itu jadi impian-impian kita bersama-sama, tentunya memiliki impian yang memang kita ramah terhadap siswa-siswi kita. Namun seringkali kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kita sering terperangkap dengan ekosistem konvensional yang memang sudah lama kita lakukan, yaitu bagaimana kita menangani sebuah kasus itu ya seringkali kita menjudge siswa kita dengan kata-kata ataupun dengan bunyi dan sebagainya, sehingga kita tidak menimbulkan motivasi terhadap siswa kita untuk berubah diri begitu. Seringkali kita menjudge, jadi kita tidak memahami bagaimana analisis untuk menyelesaikan sebuah problem, ya, sebuah problem yang mana dihadapi oleh siswa kita atau problem itu sendiri. Nah, jadi saya mengambil tema bagaimana latar belakang ini, ya, bagaimana kita dapat merumuskan, menganalisa dari awal bagaimana siswi kita itu dapat berjalan dengan baik begitu prosesnya, sehingga dapat proses pembelajaran itu baik. Jadi dari awal kita dapat merumuskan sebenarnya. Jadi ada semacam teori rumusan daripada apa yang saya dapat di Guru Program. Sebenarnya ada salah satu guru yang memang sudah melaksanakan ini di SMA kita. Itu Ibu Elsa. Ternyata Ibu Elsa, guru yang muda, yang baru, ternyata dia sudah terlebih dahulu untuk mempraktikkan ini. Nah, itu salah satunya yaitu dengan diawali dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang dijalankan dari semua warga sekolah, khususnya di kelas kita. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh siswa sendiri, ya, Bu Widi ya. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh siswa kita sendiri. Mereka yang bikin, nah itu. Jadi salah satu ini di pertama nih, di gambar pertama itu di kelas IPA 4 balik. Itu mereka yang bikin, itu aturan yang mereka bikin sendiri. Jadi silakan mereka bikin keyakinan kamu, impian kamu terhadap kelas kamu dan keyakinan kelas kamu, keyakinan diri kamu sendiri. Mereka menulis, saya ingin belajar dengan rajin, saya ingin belajar bersungguh-sungguh. Kalau telat 5 menit, saya kalau izin hanya beberapa menit. Itu keyakinan itu kita bacakan di depan. Jadi nanti saya ada beberapa video kalau memang kita ingin melihat kegiatan itu. Jadi ketika permasalahan itu ada, jadi kita tanyakan kembali terhadap siswa kita. Coba kita buka keyakinan kita kemarin. Apa yang diharapkan? Iya Pak, aku harus rajin Pak. Ingin rajin dan memiliki impian kelas itu yang kelas yang berkolaborasi sesama teman, tidak bermusuhan ketika ada permasalahan. Oke, baik Pak, Bapak Ibu sekalian. Budaya positif ini terjadi apabila kita mengapresiasi ya, berkolaborasi tentunya sesama warga sekolah, siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Karena itu ya, kita berbagi tentang pemahaman ini, pemahaman yang sedikit sebenarnya. Nah ini ya, jadi berangkat dari tujuan awal tadi, yang pertama saya ingin mewujudkan keyakinan kelas begitu untuk melaksanakan budaya positif. Kemudian dari budaya positif kita dapat menumbuhkan budaya selanjutnya itu di lingkungan yang lebih besar di sekolah. Kemudian dapat memotivasi intristik ya, jadi motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri ya, bukan dari dorongan orang lain, bukan dari luar, bukan dari tekanan kita, bukan dari orang lain, jadi lahir dari diri sendiri. Kemudian kita dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak tentunya kepada siswa kita. Tentunya pembelajaran ini setelah kita laksanakan, kita selalu berpihak kepada siswa-siswa kita, ya. Tapi kadang konsepnya yang salah. Kita terlalu membela, namun tidak menganalisa bagaimana teknik untuk agar dia sadar mengakui memang kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan begitu. Kemudian yaitu dapat menumbuhkan kolaborasi antara pihak sekolah. Kemudian juga dapat menerapkan konsepan segitiga restitusi. Itu salah satu konsep dari Pak Ilmuwan untuk menyelesaikan masalah. Namun sering kita laksanakan sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan karakter profil ajar Pancasila.
Rumusannya tentunya yang saya bicarakan tadi, melaksanakan keyakinan kelas, kemudian analisis penyelesaiannya dengan segitiga restitusi itu. Jadi intinya apa yang kita lakukan ya, pertama merumuskan keyakinan kelas dahulu. Ketika ada permasalahan diselesaikan dengan konsepan segitiga restitusi. Oke, ini 5 saya tunjukkan tadi. Ini sudah masuk ke tahap ketiga. Kemudian dukungan, alhamdulillah kepala sekolah. Nah ini saya bukakan, Ibu Emil, kepala sekolah mendukungnya program ini. Kenapa? Ya karena memang berkaitan tentang sekolah kita yang memang sedang sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu sebenarnya itu memang butuh guru-guru yang memang sudah lulus sebenarnya. Guru-guru yang memang calon guru penggerak itu sendiri. Jadi apresiasi dari Ibu Kepala Sekolah ini luar biasa. Memang dari awal untuk mendorong saya. Awalnya, Bu, aku ingin ikut calon guru penggerak. Boleh silakan, berilah. Bu isi Bu, silakan. Jadi aku isi itu. Pandangan-pandangan Ibu terhadap saya itu saya sendiri. Kalau aku dewek mengisi tentunya, isi dewek baik kan gitu. Nah, tapi itu baca diakali. Tapi yang tidak bisa diakali yaitu kurikulum tentang pengalaman-pengalaman kita untuk menyelesaikan masalah dan pembelajaran kita. Ya itu yang jatuhnya di guru penggerak itu banyak di situ. Jadi materi-materi yang disampaikan dan kita sampaikan itu dituliskan di situ. Jadi panjang, sama materi yang 1.1, 1.2 sampai titik 4 ini 4 bulan. Jadi panjang rentetan tentang kemudian impian apa yang mereka inginkan di situ. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan kita yaitu menuntun segala kodrat. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu cuma ada 2. Yang pertama kodrat alamnya. Ini kita ini baca di petaan sekolah kita ini. Ternyata kodrat anak kita ini sudah terbagi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah itu, tapi di gurunya itu agak ketinggalan. Itu tertinggal dengan kodrat zaman. Kenapa? Kadang gitu tidak terlalu paham anak gitu. Ternyata di beberapa anak kita itu sudah mahir sekali untuk mengedit video karena mereka sudah masuk ke zaman mereka. Begitu. Ya. Kodrat alamnya ya mereka sesuai dengan alam yang alam sekitar. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang kita dapat memetakan kodrat itu. Memang pendidikan yang tanpa memaksa. Tidak. Pendidikan yang merdeka. Jadi konsep merdeka itu sendiri diambil dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya salah satunya itu seringkali terjebak untuk mengambil pemikir-pemikir dari luar ya. Pemikir-pemikir dari luar atau profesor, padahal di negara kita itu konsep Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Ingarso Suntolodo ya. Kalau dia di depan dia menjadi teladan bagi orang-orang sekitar dari anak-anak itu. Ingmat dia Karso, apabila dia di tengah dia menjadi pelindung, ya? Dia menjadi pelindung. Teguh Handayani dia mendorong. Jadi pendorong. Jadi konsep-konsep yang memang belum kita gali itu digali di guru penggerak begitu. Mulai dari pemikiran, analisanya, kemudian aksinya. Kemudian kami tahapan selanjutnya di program kedua mungkin manajerialnya begitu. Ada yang saya salut Bapak Ibu sekalian di guru penggerak itu banyak guru SD, guru SD yang senior. Ini saya sendiri tidak agak begitu. Ini luar biasa di guru-guru SD yang sudah senior ikut semangat luar biasa. Itu memang yang banyak bertanya memang. Kelemahan kita yang muda ini tak pintar, Bapak Ibu sekalian. Tak tahu, tapi bingung sendiri mulai browsing. Tapi kelebihan kita bisa memanfaatkan teknologi. Ya Bu Linda ya, memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa belajar dari teknologi itu sendiri. Nah, yang tua ini mereka susah untuk memanfaatkan teknologi, tapi mereka banyak bertanya. Nah, pertanyaan itu susah kita jabarkan kadang untuk yang lebih senior, begitu.
Nah, oke Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini teori kontrol. Sebenarnya teori kontrol tadi Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan guru itu mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif itu adalah ilusi atau pemikiran yang memang tergambarkan. Kemudian salah satu kekuatan orang dewasa ini yang mengkritik orang-orang yang bersalah, ya. Kemudian orang dewasa itu berhak untuk mengkritik ataupun guru berhak mengkritik siswanya begitu. Kemudian ini ada teori dari Gosen yang saya ambil bahwa ada 3 motivasi dorongan ya dari perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satunya guru penggerak yaitu menghindari itu ya. Kita sudah nyaman, jadi tidak nyaman begitu, menghindari kenyamanan. Banyak gawean, tapi gawean itu kadang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kemudian kita menginginkan imbalan karena penghargaan dari orang lain, itu salah satunya motivasi daripada kita sendiri. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai yang mereka percaya, kita bisa memilih bagaimana motivasi yang kita lakukan saat ini, ataukah untuk menghindari permasalahan, ataukah untuk mendapatkan imbalan, ataukah ingin menjadi orang yang mereka inginkan, orang-orang sekitar yang inginkan. Nah ini ya, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kelas 10 yang menjadi konsep perhatian saya sebelumnya dalam aksi nyata ini. Itu kalau tidak salah namanya Nurma dan Sumiati. Saya potret karena mereka menulis sendiri keyakinan kelas mereka dan impian kelas-kelas mereka. Tuh. Jadi mereka memiliki keinginan dan impian dan memiliki kebutuhan. Yang mana kebutuhan dari mereka yaitu kebebasan berekspresi dan sebagainya, kesenangan dan kasih sayang dari kita sebagai guru. Nah ini salah satu video yang saya buat dengan salah satu siswa kita. Bentar ya, kita besarkan volumenya. Dengar nih? Dari mic enggak?
Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu teori yang saya terapkan, yang saya aksikan pada siswa. Yang pertama membuat keyakinan kelas, kemudian setelah itu ada permasalahan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, jadi bagaimana kita dapat menciptakan proses, menciptakan kondisi itu sendiri. Yang mana segitiga restitusi ini melibatkan antara guru dan siswa. Ya. Jadi ketika ada permasalahan, kita bisa menggunakan konsepan ini, yang mana konsepan ini sebenarnya secara tidak sadar sudah kita lakukan. Ya Bapak Ibu sekalian, sudah kita lakukan, namun hanya penekanan saja. Kita seringkali yang bisa kita laksanakan hanya menekankan bahwa konsepan mereka merasa bersalah saja, kan? Tapi tidak memberikan solusi ataupun tidak memberikan penanganan yang khusus. Memang sebelumnya telah kita rangkai dengan kegiatan pembelajaran kita. Nah, bisa dapat kita contohkan nama siswa tadi Mutiara. Mutiara punya permasalahan tidak mau mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas, dia tidur di dalam kelas. Ya, jadi Mutiara tidur di dalam kelas itu karena dia begadang. Nah, ketika saya lihat tugasnya dia ada, jadi saya panggil, dia panggil, Bapak memanggil saya tadi dalam percakapan iya. Saya konfirmasi dengan analisis teori ini bahwa saya memvalidasi kebenaran, benar tidak? Nah, dia mengakui bahwa memang benar Pak, saya tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya tidur Pak. Oh, kemudian tidak serta-merta kita untuk marah, emosi dan menghadik. Kita kembalikan atau menstabilkan emosi dia yang memang tidak mau mengerjakan, ditanyakan atau menstabilkan dengan seandainya kamu tahu Mutiara. Gitu tuh kan banyak siswa-siswa kita yang memang tidak yang malas juga, namun itu tidak baik, benar tidak? Dikembalikan lagi, benar Pak, itu tidak baik dalam video tadi. Kemudian itu salah satu menstabilkan. Kemudian kita kembalikan kepada keyakinan yang telah dia buat. Ingat tidak keyakinan yang telah kamu buat ketika dalam pembelajaran di awal-awal tadi? Iya Pak, selalu disiplin mengerjakan tugas. Kemudian saya selalu mengumpulkan tepat waktu tugas-tugas saya. Nah betul kan? Jadi Mutiara harus menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya, karena tugas itu buat penilaian bagi kita, bagi Bapak. Kamu harus menyelesaikan. Baik Pak, katanya saya akan menyelesaikan karena memang itu sudah menjadi tugas saya, dan keyakinan itu menjadikan dorongan bagi dia, dorongan dalam diri dia sendiri, dorongan dalam hatinya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, kemudian rangkaian ini tentunya sudah saya katakan bahwa memang telah kita laksanakan, namun tanpa diawali dengan keyakinan atau yang lahir dari dalam diri siswa itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja, tidak perlu lama-lama dalam materi kegiatan kita ada yang lain, ya. Namun perlu saya tutup bahwa ada kata-kata hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Tentunya kita siswa, guru tentunya bermanfaat, insya Allah terus bermanfaat bagi orang lain, memberikan manfaat sekecil-kecilnya bagi orang lain, manfaat bagi keluarga dan bagi lingkungan kita. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab dari Bapak dan Ibu guru. Silakan ingin bertanya tentang implementasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Pak Isma Puranawijaya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, silakan Pak Edi Setiawan. Ya, terima kasih saudara moderator. Bentar Pak, kita kasih mikrofon.
mic kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, tata usaha, hadirin sekalian yang berbahagia. Sangat menarik materi dari saudara penyaji Bapak Ismakun Pranawijaya SPD DPD GR. Ini penerapan atau implementasi budaya positif di sekolah. Sepertinya dalam penyampaian Bapak tadi sangat menarik. Terpikir oleh kami bahwa di situ sebuah keyakinan yang melibatkan anak-anak dalam membuat suatu teori-teori tadi mencapai cita-citanya. Di sini terpikir oleh saya, mengapa tidak dibuat peraturan? Ya, selama ini kan kita menggunakan peraturan. Apakah nantinya keyakinan itu nanti yang melibatkan anak-anak dalam kita mengajar Bapak Ibu dan Guru akan menggantikan posisi peraturan, ya, peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Banyak peraturan-peraturan yang sudah kita bikin di sekolah. Jadi intinya pertanyaan saya, mengapa harus dengan keyakinan pada penerapan budaya positif di sekolah? Tidak lagi apakah nanti akan menggantikan peraturan sekolah? Demikian saudara penyaji, terima kasih atas jawabannya nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung dijawab oleh Pak Ismakun, silakan. Baiklah Pak ini Setiawan SPD, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari Pak ini, kenapa tidak menjadikan peraturan saja, bukan lahir dari keyakinan itu sendiri, Pak ya? Jadi begini Pak ini, kalau aturan tentunya kata orang-orang peraturan untuk dilanggar, lahirnya peraturan untuk dilanggar. Nah, bukan lahir dari dirinya sendiri yang membuat kemauan dari dalam diri itu sendiri, dari inquiry tadi, dari dalam sendiri. Kita bisa lihat, saya sering menganalisa tentang siswa kita yang janji siswa satu. Apa itu siswa-siswa berbakti, bertakwa daripada Tuhan yang Maha Esa. Dua, taat dan hormat kepada guru. Ini kan peraturan kayak dia. Peraturan yang memang mereka sering langgar. Ya. Jadi lahir peraturan itu karena memang atas perintah. Ini ya, beda keyakinan yang lahir dalam diri dan peraturan. Peraturan dilahirkan dari perintah orang-orang yang berkuasa atas diri mereka. Jadi peraturan itu bukan lahir dalam diri, seringkali tetap akan menjadi pelanggaran atau dilanggar oleh mereka. Apalagi di sekolah kita siswa-siswa ini. Nah, dan jadi dalam teori tadi, dalam konsep tadi, yang ini Bu Elsa, ada di sini Bu Elsa. Salah satu yang sudah melaksanakan keyakinan itu sendiri dalam kelas. Saya tanya ke siswa, saya sudah melakukan. Bu Elsa sudah melakukan itu. Jadi salah satu analisa yang memang benar-benar efektif. Ya, karena lahir dari keinginan mereka, impian apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu sendiri. Kelas kita ini nyaman Pak, kelas kita tempat berdiskusi, kelas kita Pak seperti itu Pak, inginkan, silakan mereka lakukan. Jadi keinginan mereka sendiri, lahir dari mereka sendiri, dan mereka akan taat itu. Ya, jadi kenapa tidak menjadi peraturan? Banyak peraturan lalu lintas, memakai helm itu tetap dilanggar. Bagaimana itu menjadi peraturan? Seharusnya itu menjadi keyakinan kita bahwa memakai helm buat keselamatan. Nah itu. Jadi beda antara peraturan dan keyakinan itu lahir dari diri, memahami kegunaan itu sendiri, memahami daripada yang mereka inginkan sendiri. Mungkin itu saja Pak Edi, jawaban dari saya. Ya, Ibu moderator, terima kasih. Oke, mungkin bisa menjawab
sudah diterangkan oleh Pak Ismail tadi sudah Pak Edi sudah jelas. Oh, sangat jelas. Nah, jelas ya. Terima kasih. Selanjutnya sudah baik? Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, telah berakhir seminar dari implementasi budaya positif di SMA Negeri 13 oleh Pak Ismakun Ranawijaya SPDI MPDGR. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz